Panik, panik, ada yang panik, takut diganti. Haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayat. Atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap para guru-guru, para kiai yang hadir. Di antaranya yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mardani SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ferry Taufik Soleh, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Marta DS, dan segenap para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Para panitia penyelenggara peringatan Maulid, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini dalam rangka syiar Maulid Nabi Muhammad SAW Depok, 2 Desember 2018 garis doyong 24 Rabiul Awal 1440 H, menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah dengan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Masih Jami At-Taqwa Rawadenok Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca diri dah dari belakang gede. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah, dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah.
Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada tengari, bahwa hadir dan kumpul kita hari ini cinta kita kepada Rasulullah. Ya bu, ya bu, apaan? Oh kan kita ngomong aja pada kongko. Dan matanya kemarin kebanyakan balon ini sih. Waduh, muka gue gak kelihatan nih, kelihatan balon. Bahwa hadir kita hari ini karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mana buktinya cinta kita ke Nabi? Bahwa kita bisa hadir dan kumpul di halaman Masjid Jami'at Taqwa ini membuktikan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasul. Sebab kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Nabi terhadap kita orang kampung Rawadenok dibuktiin sama Rasulullah. Mana buktinya Ustaz? Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan dicabut. Menurut kamu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita po. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi tuh. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang beliau cari, apa yang beliau ucapin dalam mulutnya. Bahkan wafatnya beliau, ketika mau wafat ngomong Rasulullah, ummati ummati. Rasulullah mau wafat, mau meninggal dunia, nyari-nyari kita umatnya. Ini sayangnya Rasul. Lalu kita kan lain po, mau mati anak kita kumpulin, mat sin roh ji, kumpul sini, kumpul. Romana baba udah nggak kuat bawa penyakit sini, ngumpul-ngumpul. Ade lo yang bontot bilangin, baba mau mesen sama lo. Kalau gue udah kagak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa bak? Punya Cina. Lu digerebek kita sama Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, bener po. Tapi Rasulullah yang beliau cari luar biasa. Kita umatnya di dunia sayangnya begitu besar, di akhirat sayangnya dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita, po. Mau denger nggak po? Nih cerita sebenarnya rahasia nih. Nah, di sini doang nih saya ngomong bang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuman kita doang nih yang tahu. Bu, diriwayatkan dalam salah satu kitab
ketika nanti datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Agak ada yang nongol bu, pada rebah semua. Kiamat. Wah, siapa yang berani bang? Seluruh pemimpin dunia ditantangin nama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari pok. Masih rebah lah, kiamat. Nggak mungkin nempil. Magalah nggak nongol dia. Nggak nongol dia mah. Kiamat. Enggak lah, nggak nongol. Ibu. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong kok, udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Baru dah yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya po. Mau diatur bang, bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana, yang bagian ngatur konsumsi siapa, yang bagian mintain duit selawatan siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa. Panitia diatur bagi tugas. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wow, mantap. Ayo pok, buruan lewat sini. Ya, jalan. Ya, ya pok. Tiga-tigaan aja pok, kayak ban beca. Ya sini nggak muat ya bang. Ya atur bang, sian emak-emak. Nih, luar biasa malaikat Jibril, malaikat Ridwan. Allah panggil malaikat yang kedua. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, budut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bang, tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang, makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi emak-emak sekarang banyak kan pakai presto. Wah, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. Berangkat ke TKP. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin masuk ke surga. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, Mbak. Turun dia nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, udah rata kok, udah hancur-hancuran dah. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gua juga bingung. Lu nanya gua, merata semua udah ini bagaimana nyari kuburan? Jangan kan nyari kuburan, nyari rawa denok aja nggak nemu kita ini.
Lah udah rata semua Bu, udah nggak ada di Google Map, nggak nemu, udah dicari di GPS juga nggak ada. Terus bagaimana urusan kita ini berdua? Sujud aja nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya Jibril Mikail sujud. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat, bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin po, ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya, itu tambahan doang. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah apa yang beliau ucapkan, Jibril kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mau tugas gue nih bangunin lu dari kuburan, ngajak lu ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ayo Pak, berangkat ke Kemon. Berangkat tuh Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Wih, naik Grab Bu. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah po, mondar mandir bengong. Nabi mukanya galau banget, mukanya kelihatan bete, boring, gabut. Kata Allah negor kan, Muhammad ngapa sih lu bengong aja, nggak betah di sorga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini kepikiran umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana sehingga mau enak-enakan di dalam sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa? Muhammad ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ada pemimpin sekarang model begitu po. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada begitu pemimpin. Nggak nemu, udah masuk DPR malah lupa. Ya di demo aja nggak keluar. Ya po. Oh, kalau menjadi doang kita dirayu-rayu. Sekarang nih banyak caleg pada ngayap nih, baik-baik. Iya dia pada jualan kecap po, kecap kemanis, baik-baik po. Jangan sampai ketipu sama caleg. Kalau jadi tenang aja Pak Bu, kalau saya jadi jalanan rata Bu, rata sama air, banjiran mulu. Ini deket batu Tompo Bang. Seng deh. Nih wartawan Tempo ini. Lu kabel lu panjang amat itu. Bebe Bang tak kegulung kabel. Jok keliling sono saya liatin, jok tarik lagi ke sono kabel. Gue lu kagak kejiret. Nih Bu Rasulullah udah di dalam sorga, keluar nengokin kita. Pemimpin sekarang mah mana-mana pong, belum ada, nggak ada ya, nggak nemu. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya Bang, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gue sih nggak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Bener po. Tapi kalau udah di atas ingat itu hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah juga garas dewek. Oh semuanya makan semua duit rakyat, panci-pancinya aja kerepus semua habis.
Begitu rakyat dimakanin, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga sama dia. Kita yang sengsara rakyat bener, yang susah makan susah, barang-barang pernah naik semua. Giliran BBM naik kagak bilang-bilang, diam-diam naikin BBM, tahu-tahu udah naik aja Pertamax, Depok bensin pernah naik. Giliran jalan tol gratis diumumin, PA. Enak buat kita tuh. Iya, udah jangan pilih lagi besok itu dia. Najong. Orang mau reuni 212 pakai dilarang, najong. Takutan itu dia. Takut kalah. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, takut diganti. Mana orangnya itu, saya tabok yang begitu. Sontoloyo genderwo. Nih. Jadi kesono-sono ngomongin apa sih, Pak? Nih, Rasulullah keluar dari surga, lalu manusia seluruhnya dihidupkan oleh Allah. Nih, datang nih Bapak Dewan kita nih. Ini dia yang lagi kita tunggu-tunggu. Bawa duit ini biasanya. Wah, agak nyumbang ngapain datang? Ya bang ya, nyumbang dia. Abangku, ya silakan bang. Dalam, keren banget, kayak mau nikah lagi bang lo. Ini abang saya, CS saya, beliau di Partai Gerindra. Ini mau nyalon lagi. Mudah-mudahan dia kalau bagi duit menang. Kalau nggak bagi duit belum tentu lah. Ya bang ya, panitia. Terus bu, ya Allah, Rasulullah keluar dari surga, baru manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat dihidupkan kembali, masing-masing kita bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, laki nggak kenal bini, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita, panas udah pasti, keausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala kita. Panas sudah pasti, aus udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, udah nggak nemu galon isi ulang, nggak ada di sana po. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang nggak demen maulid, nggak demen baca sholawat, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain, nggak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Maka sholawatlah perbanyak di bulan Rabiul Awal. Ini bulan maulid, cinta kita menabi, banyakin baca sholawat. Selawat baca po, selawat mbat, selawat mbat, selawat baca. Makanya orang tua dulu, emak-emak kita tuh getol banget baca sholawat. Ngapain aja dia baca, masak dia baca sholawat, goreng tempe baca sholawat, nyuci baca sholawat, sampai bikin sambal aja orang dulu baca sholawat po. Enak sambil nguleg, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sambalnya enak, sedep-sedep masakan orang dulu. Kenapa? Dibarengin nama selawat sambil goreng tempe, ya muhaimin ya salam. Keenakan selawat, tempenya angus. Pas lagi makan lakinya marah-marah, nyaluk apa tempe angus? Ini gara-gara muhaimin bang.
Muhaimin orang mana? Pimpinan partai? Bukan bang, bukan nama orang, ini nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Tuh kagak jadi ribut kok. Emak pompo sekarang ngomong lagi gede sama laki, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Ambil kedegam laki nyanyi, dah wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Jadi kalau kayak maling motor gitu, lakinya dengar begitu kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin melakinya. Makanya kalau selawat bikin adem po, biar kita gedeg banget, maka kesel baca selawat jadi adem. Bener kita lagi kesel sama laki, ayo bang, mau gue gedeg sama lo. Dari kemarin emang gak pernah gue bagi duit sama lo, ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu. Lakinya namanya Komar, tunjuk aja po. Komarun sidina Nabi Komarun. Enak kapan? Bininya namanya Jani, dibalikin nama lakinya Wajani. Wajani tekanan batin. Wajani, udah kesel aja dia, tekanan batin. Anak kan nyautin Jamalu ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu. Lu katanya malu. Boh. Alhamdulillah, satu kali kita selawat kepada Rasulullah, 10 kebajikan dibalas oleh Allah. 10 kali kita berselawat, 100 kebajikan dibalas oleh Allah. Maka orang yang berselawat disediakan apa? Telaga Kautsar di hari padang mahsyar nanti. Saat itu kita butuh pertolongan, Bu. Kumpul di padang mahsyar semuanya, masing-masing bawa diri. Ngadu rombongan kita kemana? Datang minta pertolongan ke Nabi Adam. Rombongan datang berbondong-bondong, ngomong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi doang. Makanya Nabi Adam makan buah khuldi, Bu, buah khuldinya nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah. Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya tuh. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada, Bu. Kalau nyangkut di dengkul mah repot. Nah, ribet lah kalau nyangkut di dengkul. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet. Nyampe di dada buahnya terbelah 2. Alhamdulillah, untung terbelah 2 po. Kalau satu doang di dada lo kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin po. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Ngadep rame-rame kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar. Aduh, nanaonan si laing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet, tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu susah banget tuh. Si Kanan gojek naik getek kagak mau, jamuan kelebung ikutin orang kafir. Dah, sono datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita mau bohong, saban hari jadi lalab. Kagak nangis nyengir mulu.
Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, datang aja ke Nabi Isa. No, Isa bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep kita ke rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin. Kata Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin. Nabi Isa gak kawin po. Nabi Isa gak kawin. Makanya kan umatnya ikut-ikutan kagak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia, kan sayang-sayang ya. Punya perabotan nggak dipakai ya bang. PA itu dia. Nggak ada yang sanggup satupun para nabi dan rasul yang nolongin. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasul sujud di hadapan Allah, dilihat sama Allah. Kenapa kau Muhammad sujud? Bangun, bangun, bangun. Kamu mau minta apa? Ngomong. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, izinkan saya ya Rabb memberikan pertolongan buat umat saya. Akhirnya Rasulullah diizinkan memberikan syafaat. Dipanggillah kita muanya, umatnya Rasulullah dipanggil. Ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ada tandanya, ada mereknya. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat nggak sembarangan orang, ada tandanya, ada mereknya. Benar? Apa mereknya Ustadz? Mereknya bukan gambar pala banteng, mereknya bukan gambar pohon beringin. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang-sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya bu. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. Maka maulid sukses hari ini. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Sesuai tema kita tuh menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul di pengajian. Nih kita kumpul biar supaya kompak bersatu umat Islam ya bu. Ya bu. Iya umat Islam harus kompak ngaji begini nih. Kan enak ngaji kumpul bisa ketemu silaturahim. Orang yang ngaji kan dosanya diangkat kok. Dosanya dirontogin. Dosanya diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Ini kita kumpul begini, dosa kita dirontogin, raba dada kita masing-masing bu. Bang, pahala apa dosa banyakan? Banyakan dosa yang kecil, yang sengaja, nggak sengaja. Tuh, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa melaki, mau sabar gabrek kok. Ini jangan belaga-belaga budek kok, dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah. Bang, gua ngaji dulu, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin loh. Ada di sini bini begitu ada. Mana orangnya bang? Orang mah jangan begitu po, kan kita kagak sadar tuh bikin dosa. Kadang laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Nah dia aja yang melek ngiat jam ya bang ya, kan salah-salah aja tuh wadon. Pokoknya po ngaji mah ilmu ada, terus jadi istri yang soleha. Kalau istri yang soleha nggak punya beras, nggak punya duit, nggak pernah minta sama suami. Jangan minta sama suami bu, jangan minta sama laki lah, nggak punya duit, minta sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk ya di bangku sambil lewat ngomong aja udah, ya Allah. Masa nggak ada beras ya Allah, yang kenceng po, entah aja dengar kan. Ini makanya bu, masya Allah orang sekarang pikirannya aneh, pikirannya cuma praktis doang. Ngapain ngaji sama ustazah, sama kiai, sama guru pakai kitab, udah nggak zaman. Sekarang udah zaman modern kata dia.
ngaji nggak perlu pakai guru, pakai kitab. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang po, ngajinya kagak, nanya mulu sama ustad. Ada ibu-ibu nanya tuh kemarin, ustad nanya apa bu? Saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak pak ustad ya? Ya batal bu, ibu nanya pengetes saya sih. Bukan begitu ustad, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu bu, masa nggak wudhu? Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak pak ustad? Ya basuh muka, nanyanya banyak. Itu dia ustad inti pertanyaannya, nggak masuk akal dong. Masa yang ketut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang, mau saya emak. Saya kagak jawab po, saya balik tanya aja, empok begini dah po, saya tanya dulu, empok kalau kentut yang malu muka empok apa pantat empok po? Lah muka saya ustad malu, nah makanya muka empok yang dicebokin. Saya kata gitu aja udah, suwe bener nanya. Makanya ngaji, orang begitu sekarang aneh-aneh bang, agama dikaitin akalnya doang, kalau nyambung sama akalnya diikutin, kalau nggak nyambung nggak diikutin sama dia. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Ada yang nanya begitu, saya kagak jawab, malah saya balik tanya, empok ngirim Fatihahnya kapan po? Kemarin Ustaz saya kirim. Terus Fatihah yang empok kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang je kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe ya po. Kalau percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja. Kalau udah mati saya bacain Fatihah di kuburan po. Terus kalau kagak nyampe, miss call aja po dari dalam kubur. Suwe bener nih po ya. Nih makanya ngaji dah. Enak kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Duduknya kita kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahalanya gede. Nih kita kumpul begini, pahalanya luar biasa. Ini namanya jiping, ngaji kuping. Jider, ngaji sambil nyender. Ada lagi jiler, datang. Ikutin guru, ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab, ustazah kebet, ustazah tutup. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh kebet doang, tuh datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Dah, boro-boro 1000 po. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih terawih, ya lama nih dia. Udah pindah terawih. Makanya bayang terawih imam tuh yang cepet favorit udah tuh imam. Nggak pakai usoi lagi. Akbar dolin, nenek di belakang nyungsep juga gue nih kok. Jangan kencang-kencang lah kalau jadi imam. Kalau jadi supir ngiat penumpang. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Benar? Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Ngaku aja po, pakai ngomong dia lagi sakit ustad, itu mulutnya pahit, nggak makan buah, makanya kita yang makanin. Akal itu mau akal lu po. Pulang dari rumah sakit gembol bawa makanan. Makanya kita kumpul di pengajian gak ada ruginya bu. Insya Allah yakin. Udah tua mau ngapain lagi kita ngaji udah. Dan nenek-nenek, Ustadz saya mau ngaji, sebenarnya cuman repot banget. Ngomongin repot sama juga repot po. Dari muda udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Orang ngaji gak ada batas waktunya, mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Apalagi udah tua ngaji, udah pegang tasbih, banyakin zikir, udah tua, dan nenek-nenek mau ngapain lagi, udah mau mejeng di jalanan, siapa yang menggodain nenek-nenek? Jangankan anak muda, setan aja ogah godain. Udah ngaji kumpul. Kenapa bu? Orang ngaji Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita, ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru dipanggil duluan sama malaikat, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Rawadenok. Udah kali duluan ke surga murid lo, dilihat ke surga.
kagak ada sama gurunya. Guru laporan sama malaikat, malaikat mana murid saya, katanya udah ke surga duluan, saya lihat kagak ada di surga. Malaikat ngomong, guru mohon maaf, tempat cuma 2 di sini, kalau nggak surga neraka, coba cek ke neraka, mampir dulu kali murid lu di sono. Belain guru ke neraka po, nyari-nyari kita tuh sampai pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru tolongin. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Gurunya penasaran, coker-coker kenalin sama guru. Nah lu Roh, nah lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh, ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah bebek lu nyangkut dulu ntar macam-macam sama guru. Iyalah, mandang wajah guru kita udah ibadah. Siapa yang ngomong? Rasul. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana Ustaz? Bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi mandangnya di majlis. Bahkan Rasul bilang, an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Enak bener Ustaz tibang mandang doang masuk surga. Ada sebabnya. Kita memandang guru kita pernah memandang wajah gurunya memandang wajah gurunya lagi mandang wajah gurunya mandang wajah gurunya mandang wajah gurunya lagi mandang lagi ke gurunya wajah gurunya mandang lagi, terus sampai ke tabi'in sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah. Tuh, makanya kita pun nggak ada ruginya ngaji dah. Apalagi sekarang kita, Masya Allah, ngeri, godaan banyak. Ada aja halangan mau ngaji, keluar rumah yasinan, gerimis. Ada aja tuh malam Jumat. Ya po, udah gira, dandan udah cakep banget, gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget tuh omongan. Gila malam minggu udah dangdut nih kalian kondangan nih, rame nih nonton, gerimis juga, buseng gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter po, manjur banget itu omongan. Makanya orang hajatan jarang dihujanin, emang dia banyak pawangnya. Iya, kalau kodok diikat di pojokan tenda sama dia. Makanya kalau hajatan pengen kagak hujan po, kodok ikat di pojokan tenda dah. Yang kencang biar teduh kayak apa juga nggak bakal turun itu. Lakin dah po, praktekin tuh, kodok ikat di pojokan tenda yang kencang biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Bener po, yang kencang ikatnya. Kalau ngikatnya nggak kencang dia ntar lompat. Ya kodoknya nggak turun po, masa hujannya. Nih ya Allah, Masya Allah kita bu, luar biasa. Nih lewat maulid tingkatin ukhuwah Islamiyah, kita kumpul di pengajian. Amin. Kita kumpul kompak bersatu. Sekarang kita, Masya Allah. Makanya kalau kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, yang di pojokan pinggir jalan tukang dagang pada kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Nih, kalau kagak ada ginian, lecet gorokan. Orang banyak begini kita ngomong, ya po, ini kan ilmu nih, bikin hidup mudah. Ngomong pelan jadi kencang, yang jauh bisa kedengeran. Saya pernah ngecek sound tablik akbar, lapangan ribuan jamaah. Saya cek dulu, cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah juga. Saya nanya bener-bener bang, ibu bapak yang di pojok sana kedengeran kagak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ini ilmu bikin hidup mudah. Orang biar ilmunya banyak salah naruh, diomelin po. Mana buktinya? Tadi ada qori kita, suaranya enak, qiraatnya bagus. Boleh qori baca begitu. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang qori internasional, sholat jadi imam, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan, mam lo. Kelosau dan makmum po,
Ini orang punya ilmu salah naro, biar kori internasional banget kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murotal. Apalagi yang gak ada ilmunya. Dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau udah seninya hidupnya gak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni apa? Seni tilawah. Adem rasanya Bu tadi kita dengar baca Quran. Bener? Pakai seni. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadro, seni marawis. Lebih enak adem didengarnya. Coba baca solawat kencang doang kagak ada lagu-lagunya. Kurang enak. Salatullah, salamullah, malatoha, Rasulillah, kurang enak Bu. Kalau pakai hadro kan enak. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Adem rasanya ya Bu. Enak. Adzan di Masjid At-Taqwa nih. Wah, kalau kagak ada lagunya kaku, kencang doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang. Pokoknya pakai lagu, suaranya yang enak pilihin. Muadzin yang adzannya bagus, adzannya bener, lagunya bener. Yang kayak bocah kampung saya, adzannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Mana adzan maghrib lagi kencang buat orang pada kaget. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Lagu si Malakama dicanyiin buat adzan. Makanya kita pengen kok seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama itu aturan. Berarti orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun ada dalam Islam. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja sering kita lupain tuh di rumah. Tengok aja dalam rumah kita Bu, Islam ajarannya begitu banyak. Islam ngajarin masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, bener. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab makan diajarin kita. Kalau makan satu nampan, berlima, berempat sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini kok, orang kesinggung. Lapar bener sama anak gua tuh. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Makanya adabnya ada semua. Mau tidur, bangun tidur, ada doanya. Tidur sama bini, tidur sama laki, ada doanya. Menjarang keburu kebaca, ada doanya itu. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol rame-rame, resep-resepnya dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Islam ngajarin po. Maka lagi kumpul bareng nih Bang, kita ya rame-rame ngobrol kongkok, dengar suara kentut diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang kita kan rame ribut, siapa nih lu kentut ya, enak aja lu kali rame jadinya po. Udah antepin aja, silent diem. Ibu, sebab kalau kita ngaji fikih, di fikih ada tuh diajarin bab kentut. Tuh ada semua, Islam lengkap. Bukan jorok nih, ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini biar tahu po, kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, ada. Jadi menang suara doang nih. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga kentut keluarnya kepaksa, udah kita tahan keluar juga tiut. Nah itu ada kentut yang keluar kepaksa begitu. Yang keempat nih Bang, kentut ekstrim, suaranya gede baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul.
Tuh, yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. Itu bahasa Mandarinnya. Iya, ampasnya nyusul. Makanya ngaji kita biar paham. Alhamdulillah. Iyalah, hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Benar. Islam sebenarnya hukumnya gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Mana hukumnya? Kita ngaji fikih sebentar. Bu, air kencing najis nggak? Najis. Air sperma? Enggak najis. Beda. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma enggak najis? Atau sebaliknya, kenapa habis kita kencing kita nggak diwajibin mandi hadas besar, padahal kan air kencing najis? Benar? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita diwajibin mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing, berarti 10 kali mandi. Kira-kira pilek, ampek, meriang nggak gayo? Oleh musim hujan begini dingin, beser mulu. Iya, Islam gampang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Ada waktu leba-lebanya. Yeah. Tuh, begitu hukum Islam gampang. Ibu lagi puasa Ramadan, umpama lagi enak-enak puasa pertengahan, halangan. Ya Bu, head berarti nggak puasa, nggak sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Kenapa ketika nanti kita selesai Ramadan, ya enggak, kita diwajibkan mengqadha puasa, bukan diwajibkan mengqadha sholat. Padahal perintah sholat lebih fardu daripada puasa. Karena puasa ada aja boleh, lagi sakit kagak boleh puasa, perjalanan jauh nggak boleh puasa. Tapi kalau sholat kapan aja, dalam bentuk apapun kita, dalam kondisi apapun diwajibkan sholat. Kenapa? Selesai kita tiris, datang hari raya Idul Fitri, dapat 3 hari atau 4 hari, kita diwajibkan mengqadha puasa yang kita tinggalin. Kalau diwajibkan mengqadha sholat ribet. Umpama 7 hari kita halangan, nggak sembahyang, nggak puasa, berapa waktu sholat yang kita tinggal? Sehari 5 waktu, 5 dikali 7 berarti 35 waktu. Kalau diwajibkan mengqadha sholat ribet berabe. Jagain darah head aja ribet, tampal sono tampal kemari, ya Pok. Apalagi diwajibkan mengqadha sholat lagi. Islam itu hukumnya gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya ngaji, Bu, ngaji dong, ngaji. Orang yang ngajinya rajin Pok, ntar dalam kubur dapat muktafar, keringanan dari Allah. Masuk malam dalam kubur tuh ditanya sama malaikat, marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya sama malaikat. Malaikat sampai pegel nanya, laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya nggak nyaut-nyaut, pegel saya nanya. Siapa yang lu tanya? Kenalin. Dikenalin, ternyata nih orang Rawadenok, ya Rawadenok, iya. Terus periksa dulu dia masih hidupnya bagaimana. Diperiksa semasa hidupnya, rapotnya dilihat, oh ternyata ini orang ngajinya getol banget. Tapi diajari nama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya
rajin diajarin sama gurunya kagak bisa-bisa, ngajinya getol banget, gurunya belum datang dia datang duluan, speaker belum dihidupin dia hidupin, mic belum dicolok dia colokin, ambal digelarin, dia dipanggilin satu-satu temennya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa ibu-ibu hari ini pengajian, Rodia, Romela, sini lo ngaji kumpul, sambil ngaji dengerin teman-temanan ngumpulinnya tuh dipanggilin satu-satu dah, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Tuh enak temennya yang males nyautin di rumah, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali ya. Tuh nenek-nenek ngompol laki-laki. Nah makanya bu, orang yang model begitu ngajinya getol doang, kata Allah jangan lu tanya, malaikat munkar nakir apain, jangan lu tanya, percuma, itu orang ngajinya rajin emang kagak bisa-bisa diajarin. Yang model begitu kata Allah dapat mughfar, keringanan, dispensasi, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Maka dari itu po, mumpung nih kita masih sehat, masih dikasih kesempatan, nikmat panjang umur, kita manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Karena yang namanya mati kita nggak tahu, semuanya kita pasti bakal mati. Yang muda mati, tua mati. Jangan kita ngerasa muda, Ustadz saya masih muda, jauh sama mati, kagak kok. Mati mengacak, kadang neneknya seger, cucunya duluan, bener. Kadang yang muda berangkat duluan, masih muda, cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila, mati. Masih perawan itu orang, mati po, sampai sekarang. Tuh. Alda Risma, Sukma Ayu, mati. Poppy Mercury masih pada perawan, mati tuh dia. Mubazir tuh orang bang, mati. Ade Namnung artis umurnya 38 mati. Ricky Jo penyiar bola tuh 40 tahun mati. Budi Anduk umurnya 40 tahun mati, itu artis. Aji Mas Said 41 tahun mati. Olga Saputra 32 umurnya mati bu. Jupe 37 mati tuh Jupe. Boleh ngapalin lah. Ya Allah, Jupe mati, semua infotainment rame nayangin berita. Sampai di Facebook banyak pada komentar, kenapa Jupe meninggal dunia? Karena begitu berat membawa beban. Bebannya gede emang saya lihat bang. Beban hidup kok, beban hidup. Ya Allah, kesian dia dihianatin sama Gaston, ditinggal. Dia kesono aja pikiran najong. Saya punya teman Ustadz Jepri Al-Bukhari, ya Allah uje bu. Almarhum Ustadz Jepri itu 40 tahun 3 hari umurnya, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 600 cc, weng, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot, mati kok. Maka jagain pala. Pala kok. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, oh, ketok-ketok keluar tuh palanya, nongol komang-komang. Norabat abang udah kesana aja pikiran najong aja. Nih ya Allah. Maka dari itu ayo manfaatin. Tua mati, muda mati, gemuk mati, kurus. Jangan kita ngerasa gemuk, saya gemuk Ustadz sehat sama mati jauh. Enggak, orang gemuk kata dokter cepet mati. Kata dokter, karena lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat napas. Yang kurus pada girang, syukur gua kurus. Kata dokter yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Lah kok bisa dok? Kurang gizi, mati juga sama. Ibu kaya
Mati miskin, miskin kadang-kadang duluan mati. Berobat nggak ada duit, BPJS ditolak. Kaya mati, miskin mati. Maka dari itu ayo kita mumpung masih sehat, biar ada bekasnya maulid hari ini, kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Udah ada guru kita mau drama yang kedua, dan ada abang dewan kita menyampaikan sambutan ya po ya. Saya belum sama sekali belum tidur ini ya. Tadi acara subuh di malam, acara di barang Habib Bahar sampai jam 2 jam 3 nggak tidur, terus acara subuh gabungan tadi di Condet, langsung kemarin nih tadi belum tidur sama sekali. Doain Bu ya biar gemuk, biar sehat ya, biar sehat kok ya. Udah soalnya besok pagi jam 7 harus sudah ke bandara, saya jam 7:30 harus take off berangkat pesawat 7:30 menuju ke Malaysia dalam acara walimatul khitan nyunatin Upin Ipin tuh urusannya. Serius banget ya Pak ya. Nah ini aja ya Allah, mana airnya belum dibukain lagi, sahabat tadi pakai gelas kayak ya, kayak begini ribet banget, mana keras banget ini ya. Ada berani banget ini, air kagak ada temennya di meja. Lonong aja sendirian ya, malah begini lagi digencet ini selangnya susah banget ya. Oh keras, udah biarin bang, udah selangnya digencet di sini susah banget tuh, kepet. Susah, mana bening banget lagi. Etaran cupang hidup ini pok. Biarin dah, emang rezekinya air putih doang. Mana kayak dukun sembur saya dikasih gini ya. Udah ini aja barangkali ya Bu. Dan ntar ada abang kita yang mau sambutan terus juga. Ntar ada guru kita, jangan kemana-mana, jangan. Nyiapin udah banyak, no kisah udah banyak, ntar makanan mau ya jangan kemana-mana. Tuh udah besek ntar dah. Kita baca Fatihah ya Po. Doain kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat dunia dan selamat akhirat. Kumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi sambung lagi sama guru kita. Dari saya banyak kurang banyak salah, jangan pulang dulu ya Bu ya. Dah ini aja. Kalau kapan-kapan masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya jangan salahin saya, salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang Ustadz PA begini dah. Tapi nggak apa-apa Po, saya dikata PA saya girang ya. Tapi empom-empom pada tawa semua tuh, berarti kan kita sama-sama PA ya. Ya udah kita pokoknya PA berjamaah dah ya barangkali ini aja. Panitia udah siap, barangkali masukin aja ke mobil saya bawa supir kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga gitu kan, ngingetin, ngasih tahu doang Po, takut kelupaan yang barangkali lagi repot pada ngingetin aja ya. Kalau ngomong amplop enggak saya omongin dah, memang nggak boleh Po, dosa kalau ngomongin amplop begitu. Iya, sebab kenapa Po? Kalau guru saya bilang kalau ada ustadz kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai, dosa Po. Kiai ceramah masa minta dibayar? Tuh nggak boleh, dosa kiai ceramah minta dibayar. Tapi lebih dosa lagi kata guru saya, ngundang kiai kagak bayar. Itu yang saya takutin dah barangkali ya Po. Mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.